Assalamualaikum Soleha Al-Ghafar. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Aryad, Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, hendaklah kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, doa belajar dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari tentang subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk KD yang ingin Ibu sampaikan yaitu PPKN, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta dampaknya. KD IPA 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. KD IPS, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. KD Bahasa Indonesia 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. KD SBDP 3.3, memahami penampilan tari kreasi daerah. Oke, untuk selanjutnya mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan. Nah, dalam mengembangkan informasi yang telah diperoleh, kalian harus mencari kata kuncinya dan menggunakan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, kapan, siapa, mengapa. Oke, atau kalau kita sering bilang yaitu adik Simba. Nah, ingat juga dalam memperoleh informasi juga kita harus menggunakan kata-kata baku. Apa itu kata-kata baku? Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Perhatikan contoh kata baku pada tabel berikut. Nah, kita lihat dulu kosakata tidak bakunya, misalnya praktek. Ternyata kosakata bakunya yaitu praktik, resiko, risiko, alternatif, aktivitas, fondasi, pondasi. Nah, kalian harus ini ya, perhatikan dan bacalah teks Sultan Syahrir halaman 83, lalu carilah kata tak baku, kemudian perbalikilah menjadi kata tak baku, lalu setelah itu kalian juga membaca teks penyebaran berita proklamasi halaman 94. Kemudian carilah informasi penting dengan menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Dan tulislah jawabanmu dalam tabel halaman 94. Untuk selanjutnya kita akan pelajari tentang manfaat tumbuhan dan hewan. Setelah kita pelajari kemarin cara perlindungan diri hewan dan tumbuhan, sekarang kita akan pelajari tentang manfaat tumbuhan dan hewan itu bagi kehidupan manusia. Nah, yang kalian tahu, Indonesia merupakan kaya akan keragaman hayati, yaitu keragaman tumbuhan dan hewan. Nah, ternyata semua ini memberikan banyak manfaat bagi keperluan hidup manusia. Yang satu, contohnya misalnya manfaat tumbuhannya pohon kelapa misalnya. Pohon kelapa ini tumbuh di daerah pesisir pantai. Nah, manfaatnya bagi manusia apa? Ternyata hampir seluruh tubuh dari pohon kelapa ini mempunyai manfaat untuk kita. Contohnya buahnya sebagai sumber makanan dan minuman bagi manusia. Yang kedua, daunnya dapat dijadikan atap rumah. Bisa juga sebagai pembungkus makanan seperti ketupat kalau kita mau lebaran. Nah, batangnya yang bercabang dapat dijadikan sapu lidi.
Nah, batang yang tidak bercabangnya digunakan untuk tiang bangunan. Nah, selanjutnya tanaman bakau. Nah, kalian tahu tanaman bakau? Tanaman bakau itu tanaman yang tumbuh di rawa dan di pantai. Pasti kamu kalau ke pantai atau kalian pernah ke Sungai Jingke misalnya atau ke Jembatan Cinta yang ada di Muara Tawar, kalian pasti akan melihat yang namanya hutan bakau atau pohon bakau. Nah, apa? Ternyata pohon bakau ini mempunyai manfaat bagi manusia, yaitu yang pertama, pemecah ombak sehingga mencegah abrasi. Nah, yang selanjutnya perkembangbiakan hewan laut seperti udang, kepiting dan ikan. Jadi manusia ini memanfaatkan bakau ini sebagai tempat perkembangbiakan udang gitu, kepiting dan ikan-ikan kecil lainnya. Oke, ternyata buah bakau ini dapat dimakan loh sebagai pengganti nasi. Para penduduk di sekitar pantai memanfaatkan buah bakau ini sebagai sumber makanan bagi mereka. Oke, untuk selanjutnya tanaman lidah buaya. Pasti kalian sudah pernah lihat. Tanaman lidah buaya ini hidup di daerah kering, sama halnya dengan kaktus. Dia tidak memerlukan banyak air. Manfaatnya bagi manusia apa? Yaitu daunnya yang berdaging dan mengandung banyak air adalah sebagai sumber makanan dan minuman yang bergizi, dapat diolah ya. Nah, selanjutnya lidah buaya ini dapat mengobati panas dalam. Nah, lendir-lendir dari daun lidah buaya ini dimanfaatkan untuk menyuburkan rambut dan sebagai obat luka bakar. Nah, habis itu apa? Manfaatnya lagi yaitu untuk perawatan kulit. Itu ya. Nah, kalian harus carilah 5 contoh tumbuhan serta manfaatnya untuk manusia. Oke? Catat di buku tulis kalian. Nah, yang kedua manfaat hewan. Kalian tahu hewan lebah. Hewan lebah ini memiliki sengat di ekornya. Namun, ternyata hewan lebah ini mempunyai manfaat bagi manusia karena dia makanannya nektar, dia menghasilkan madu. Madu itu dimanfaatkan manusia untuk sebagai bahan makanan dan minuman yang menyehatkan. Nah, kata Rasulullah juga obat yang paling mujarab adalah madu. Oke. Selain menghasilkan madu, ternyata hewan ini membantu penyerbukan bunga-bunga agar tumbuh lagi dan berkembang. Oke, selanjutnya hewan kerbau, yaitu hewan mamalia. Manfaatnya bagi manusia apa? Ya, karena dia hewan yang besar, dagingnya bisa sebagai sumber pangan. Kulitnya bisa untuk kerupuk, untuk beduk, gendang. Nah, tanduknya bisa dimanfaatkan untuk hiasan rumah atau kerajinan. Nah, tenaganya ini biasanya para petani menggunakannya untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Nah, untuk selanjutnya yaitu unta. Unta ini adalah hewan yang hidup di daerah tandus dan kering, padang pasir, biasanya di Arab ya. Kita sering melihat unta. Namun di sini juga ada di Taman Safari, ada juga ya. Nah, manfaatnya bagi manusia apa? Nah, dia dimanfaatkan tenaganya sebagai alat transportasi untuk melakukan perjalanan yang jauh. Nah, unta ini bisa bertahan tanpa makan dan minum berhari-hari ya, karena dia mempunyai punuk unta. Nah, kalian harus mencari juga 5 hewan beserta manfaatnya bagi manusia. Ternyata hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan ada yang sudah mencapai kepunahannya atau mereka populasinya sangat sedikit. Nah, bagaimana sih agar kita cara melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut?
Hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan. Hewan dan tumbuhan sekitar dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kehidupannya. Namun, ada pula manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Kegiatan manfaat tersebut seringkali tidak memperhatikan kelestarian populasinya, sehingga lingkungan tidak seimbang, bahkan mencapai kepunahan. Nah, contohnya apa nih hewan yang hampir punah? Yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumatera ini warnanya agak gelap ya ketimbang harimau Jawa. Nah, harimau ini sering diburu karena dimanfaatkan kulitnya atau diawetkan untuk dijadikan hiasan rumah. Ada juga hewan yang dimanfaatkan kulitnya untuk tas atau pakaian, ada ya. Yang tumbuhannya apa nih? Contohnya yaitu anggrek larat. Adalah salah satu bunga identitas Indonesia, khususnya di Maluku. Tumbuhan ini memiliki nama ilmiah Dendrobium phalaenopsis. Nah, dimanfaatkan untuk hiasan ya. Nah, kalian bisa lihat di buku kalian hewan-hewan yang hampir punah, kalian baca ya. Nah, usaha yang apa sih yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan langka? Nah, ini nih diantaranya apa? Yaitu pemerintah membangun suaka marga satwa, yaitu tempat melindungi hewan tertentu, terutama hewan langka. Yang kedua, cagar alam sebagai tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Nah, yang ketiga, hutan lindung sebagai tempat melindungi air atau daerah resapan karena di hutan. Nah, yang selanjutnya pemerintah juga membuat undang-undang tentang perlindungan hewan dan tumbuhan. Nah, kalian pasti masih ingat kan perlindungan hewan secara ex situ dan in situ. Nah, kalau in situ kalian lihat-lihat lagi, ingat-ingat lagi in situ tuh perlindungan secara apa? Kalau ex situ perlindungan di mana? Ingat-ingat lagi ya. Nah, kalian tahu Indonesia itu dijajah hampir 350 tahun. Nah, kenapa? Karena Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya. Ya, para penjajah menerapkan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Contohnya apa? Seperti sistem tanam paksa, kultur sel-sel. Nah, kerja paksa zaman Jepang yaitu Romusa. Kerjasama pada zaman kerja paksa zaman Belanda yaitu kerja rodi. Kemerdekaan Indonesia berpengaruh terhadap bidang pendidikan. Zaman dulu sebelum kita merdeka, hanya rakyat dari kalangan-kalangan tertentu, kalangan-kalangan bangsawan dan pegawai pemerintahan Hindia Belanda yang bisa bersekolah. Ya, sedangkan rakyat yang lainnya tidak bisa bersekolah. Bahkan waktu itu hanya laki-laki saja yang sekolah. Namun adalah pahlawan pendidikan dari perempuan yaitu siapa? Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika. Nah, sesudah kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia dapat sekolah. Nah, dari pendidikan inilah maka perekonomian Indonesia semakin maju. Oke. Manfaat kesatuan dan persatuan. Apa sih semboyan negara kita? Semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Contohnya manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bangsa antara lain memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Yang ketiga, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman dan gangguan dalam bernegara. Yang keempat, terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, dan serasi antar sesama. Yang kelima, tidak menimbulkan konflik. Jadi tidak ada konflik ya kalau kita bersatu. Oke, untuk selanjutnya
pola lantai dalam tari daerah yang telah kita pelajari, yaitu tarian tortor itu ada yang pola lantainya horizontal, hurfi, dan melingkar. Nah, kalian tahu tari tortor itu dari Sumatera Barat. Para penari memakai pakaian ulos ketika dia sedang mementaskan tariannya. Nah, sambil dia mementaskan tariannya diiringi dengan musik gondang namanya. Nah, tari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tari tunggal. Apa itu tari tunggal? Yaitu sebuah tarian yang dibawakan oleh satu orang. Nah, yang kedua, tari berkelompok adalah sebuah tari yang dibawakan secara kelompok atau berpasang-pasangan. Nah, ternyata dalam tarian kelompok ini mengandung nilai-nilai, yaitu salah satunya yaitu nilai persatuan, nilai kekompakan, dan nilai kerja sama. Oke, mungkin hanya itu dari Bu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.